Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Ramawati Putri Yusuf dengan NIM 151420100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar esensial antropologi. Nah, materi yang pertama itu ada pengertian antropologi. Antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang memiliki arti manusia dan logos yang artinya studi atau ilmu. Jadi secara umum antropologi jika kita definisikan adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam artian khusus mengacu pada segala jenis manusia dalam segala macam zaman. Dan yang akan kita pelajari adalah manusia beserta segala macam hasil kebudayaannya. Dalam ilmu antropologi yang akan kita pelajari, kita akan mencoba menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan yang menggunakan secara holistik, dan yang kedua itu kita akan menggunakan pendekatan secara atomistik. Nah, pendekatan holistik adalah pendekatan secara menyeluruh, sedangkan pendekatan atomistik adalah pendekatan yang bisa kita amati secara khusus. Untuk lebih tepat kita mendefinisikan apa itu ilmu antropologi. Kali ini saya akan mengambil sebuah definisi dari seorang ahli antropologi, yaitu Koen Jaraningrat, di mana ia mengemukakan bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara universal, yang mana mempelajari segala macam warna, bentuk fisik, serta kebudayaan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dari definisi Koen Jaraningrat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa antropologi ini mempelajari segala macam bentuk fisik manusia itu sendiri berdasarkan warna kulit, bentuk tubuhnya, bagaimana kondisi secara fisiknya, beserta segala macam kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut dan bersama dengan kelompok masyarakat. Jadi, ilmu antropologi itu mempelajari tentang kebudayaan masyarakat. Dan selanjutnya ada konsep-konsep antropologi. Yang pertama itu ada konsep kebudayaan. Jadi, secara harfiah, kebudayaan ini berasal dari kata budaya yang diambil dari bahasa Sanskerta budaya. Jadi, budaya itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya akal budi. Tapi, secara umum, kebudayaan ini berasal dari istilah bahasa Latin, yaitu cultura, yang diambil dari dua kata bahasa yaitu cultura dan colere. Asal kata dasarnya yang artinya adalah tumbuh dan berkembang. Secara istilah, kebudayaan itu sendiri merupakan kumpulan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana pengetahuan yang diwariskan itu baik ayah ke anak, keluarga satu ke keluarga yang lain, terus dari sekumpulan masyarakat yang beda generasinya itu adalah budaya. Jadi, warisan yang saya maksudkan di sini itu berbagai macam bentuk dan jenisnya. Tidak hanya yang berkaitan dengan berupa nilai-nilai sosial, sopan santun, dan sebagainya. Namun, budaya ini macamnya sangat banyak. Budaya sendiri ini juga adalah hasil cipta karya manusia yang nantinya apa saja bentuknya. Nah, selanjutnya istilah konsep antropologi yang kedua, yaitu adat kelompok etnik. Jadi, adat kelompok etnik merupakan sesuatu yang dilestarikan oleh suatu kelompok masyarakat, di mana isi dari yang dilestarikan itu bermacam-macam. Misalnya, masyarakat Jawa ketika akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat yang diinginkan para sesepuh atau masyarakat Jawa dahulu. Nah, selanjutnya ada etnosentrisme.
Etnosentrisme ini merupakan tindakan yang dilakukan dari berbagai kelompok tertentu yang lebih cenderung menganggukkan kebudayaannya sendiri daripada kebudayaan suku bangsa lainnya. Misalnya, orang yang berasal dari Jawa menganggap kebudayaannya itu lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya ada relativisme kebudayaan atau kultural relatif. Relativisme kebudayaan atau kultural relatif adalah sebuah pemikiran yang menolak kritik terhadap kebudayaan yang berguna dalam menentukan suatu rasa, pola perilaku, nilai, dan norma yang telah dipakai bersama dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang menyukai musik pop tidak boleh memandang rendah musik dangdut, karena lagu-lagunya yang zaman dahulu dan dikenal genre yang hanya untuk proletar saja. Nah, selanjutnya ada emik, etik, dan holistik. Nah, yang pertama itu emik. Emik ini merupakan sudut pandang dalam etnografi yang mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu dalam masyarakat dengan perspektif dari masyarakat itu sendiri. Begitulah dengan etik, di mana etik di sini berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang dari peneliti. Nah, sedangkan holistik ini memiliki sudut pandang yang menyeluruh. Yang menyeluruh itu sudut pandang yang mencoba untuk mengkomparasikan antara penjelasan sudut pandang dari orang yang kita teliti dan juga kita sendiri sebagai peneliti. Nah, selanjutnya ada konsep struktur sosial. Struktur sosial merupakan suatu tatanan maupun rangkaian yang berbentuk vertikal atau tingkatan dalam masyarakat yang menentukan kuat atau tidaknya hubungan antar anggota masyarakat dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini merupakan semboyan dari suku bangsa Indonesia yang bertujuan agar masyarakat ingat bahwa mereka harus saling bersatu walaupun adanya perbedaan suku, ras, agama yang tersebar di negara Indonesia ini. Sehingga diharapkan masyarakat Indonesia tidak menimbulkan suatu pertengkaran dan konflik antar daerah. Nah, selanjutnya ada konsep kerukunan nasional, yaitu suatu kondisi sosial ketika semua manusia dalam satu negara tertentu. Misalnya, Indonesia dapat hidup rukun secara bersama tanpa mengurangi hak dan kewajiban dasar kepada negara. Selanjutnya, ada konsep sikap mental. Hal ini merupakan salah satu unsur mendasar dalam menjamin suatu keadaan yang baik atau normal. Unsur ini menjadi penentu bagi individu dalam perilakunya, sehingga melalui perilaku tersebut mereka dapat menanamkan nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, kedisiplinan, atau kepedulian, di mana itu semua sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berikutnya ada konsep revolusi mental. Revolusi mental ini merupakan sebuah perubahan kondisi maupun situasi yang terjadi dalam waktu singkat terkait dengan pola pikir individu dalam bertindak atau respon. Nah, selanjutnya ada wujud kebudayaan. Ada beberapa wujud kebudayaan menurut Koen-Jaraningrat yang terbagi atas 3 wujud kebudayaan. Nah, yang pertama itu ada wujud kebudayaan sebagai suatu ide, gagasan, atau nilai yang timbul dari pemikiran manusia. Jadi, ada sebuah kebudayaan
yang berupa ideologi, pemikiran, atau sebuah sistem cara berpikir dan pengetahuan. Dan yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kesatuan aktivitas pola perilaku manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada wujud kebudayaan sebagai benda cipta karya manusia. Jadi, untuk kesimpulannya, yaitu antropologi merupakan penjabaran tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Dan antropologi juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan, baik dalam bentuk fisik, kemanusiaan, dan kebudayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.